Oke, thank you, thank you, thank you. Dan selamat hari Sabat semua. Eh, Makasih juga dengan doa. Jadi sebelum kasih mula tajuk kita, saya mau cakap dulu lah. Memang kita punya pelajaran hari ini, saya akan coba kasih pindik sedikit sebab saya kurang sehat sedikit, saya tidak dapat tidur semalam. Jadi saya sekarang ini menahan menahan mau mengantuk sebenarnya. Ya, saya rasa anu lah, tidak berapa sehat. Tapi tidak apa, kita tetap teruskan sebab saya percaya kuasa Tuhan itu lagi hebat. Kenapa? Saya tidak tahu kalau si tahu ini. Sebenarnya pelajaran yang dia bagi sama saya ini pelajaran yang sama saya bagi di gereja pada awal tahun ini. Saya pun Saya tidak mana tahu, kok bukan kasih tahu ya, saya. saya pun tidak perasan. Saya terus terang lah, saya tengok baru tadi pagi saya tengok. Saya lupa sudah kan. Saya tengok tadi pagi terus betul kayak disumpuk pagi nih. Saya bilang atau saya salah tengok nih. Pelajaran sama Beni saya bilang. Jadi saya harap saya dapat sampaikan dengan begitu anulah dengan begitu cepat dan padat. Oke. Jadi tajuk hari ini kita seperti yang si Empok sudah cakap, hari keempat kebebasan hidup yang sederhana. Nah, ayat kunci kita terdapat dalam Matius 6 ayat 16 hingga 18. Kalau ada yang mau buka, kamu buka, tapi saya baca di sinilah. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, itu adalah ayat kunci kita. Nah, secara kebetulan juga saudara-saudara kita yang dominasi belainan itu sedang berpuasa lah. Ya, jadi saya rasa ini sangat masuk di hati Derang juga ini sebab saya ada kawan yang berpuasa setiap tengah hari begitu saya nampak Derang selalu cuci muka. Nah, mungkin Derang pun ada juga nasihat seperti yang terdapat dalam Alkitab lah dalam Matius 6 hingga 16 ini. Ayat 16 hingga 18. Dan mungkin juga sebab Derang mau kasih segar badan Derang kan. Nah, jadi dari ayat kunci kita tahu kebebasan hidup yang terfokus dalam kesederhanaan ini ada dua dan salah satunya adalah berkaitan puasa ya. Tajuk pertama dia ataupun langkah pertama dia untuk macam mana kita bawa kebebasan hidup yang terfokus dalam kesederhanaan adalah puasa, memberi ruang ya. Salah satu cara untuk kita memberi ruang itu adalah kita menjalankan hidup kita berfokus sama Allah dengan berpuasa ya. Berpuasa ini berarti kita merapikan pikiran dan hidup kita dengan kita sengaja memberi ruang bagi ada pergerakan Roh Kudus dalam diri kita lah, dan kita tumpukan kita punya perhatian pada Allah dan firman-Nya ya. Nah, Alkitab juga selalu menyebut nih pasal puasa ya, dia sehubung dengan doa. Oke, kita boleh nampak ini ketika Yesus berada di bumi. Oke, kita boleh nampak Yesus berpuasa sebelum dia melakukan pelayanan. Oke, kalau kamu ada Bible sekarang, kamu boleh buka Matius 4 ayat 2, Lukas 4 ayat 2. Ya. Oke, sini saya baca juga. Nah, atau ada yang ataupun saya nampak sumpok senyum-senyum sudah mungkin dia membaca ini. Apa tadi Matius 4 ayat 2? Ya, Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Itu kah? Nah, ya. Nah, dalam Matius 4 ayat 2 itu dia ada sebut sana kan, Yesus berpuasa. Nah, kenapa dia berpuasa itu sebab dia akan melakukan pelayanan lah. Ya. Nah, para rasul pun berpuasa dan juga berdoa mendapatkan bimbingan Allah. Ya, kita kalau kamu buka dalam Kisah 13 ayat 2 hingga 3, kita minta si Gogil lah baca hari ini. Macam fokus baca, saya nampak dia buka Alkitab. Boleh kagil? Kisah 13 ayat 2 hingga 3.
ulang kembali. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 hingga 3. 13 kah? Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dengan 3. ya. Oke. Ayat 2, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat yang ketiga, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oke. Nah, di sana juga menunjukkan bahwa bukan Yesus saja, para rasul pun berpuasa dan berdoa untuk mendapat bimbingan Roh Kudus ketika dia mau melakukan pelayanan ataupun dalam kehidupan dia lah. Oke. Nah, tapi puasa yang kita sebut sini ini bukan pasal puasa kesehatan. Nah, bukan yang puasa untuk mau kasih turun itu berat badan saja ataupun untuk kesejahteraan ataupun maksudnya untuk kesehatan lah. Tapi pusat pula puasa Al-Katabiani kan adalah keputusan kita yang kita sadar untuk kita tidak makan dan juga mengalihkan perhatian kita dalam waktu tertentu untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan lah. Oke. Dengan kita melepaskan hal yang selalu kita buat. Oke. Kita akan, kalau kita buat begitu, kita dapat kebebasan spirit yang baru. Nah, selama kita berpuasa dan berdoa itu, fokus kita akan berubah. Oke. Dari kita memuaskan kita punya kepentingan diri saja, terus berubah pergi dari pekerjaan kita sendiri, dan kita akan lebih taat kepada Tuhan. Ya. Nah, puasa Al-Katabiani, dia ini mengungkap kita punya keinginan untuk meningkatkan kebergantungan kita sama Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan kita punya masalah-masalah. Kita bergantung sama Dia. Kalau kita berpuasa kan, itu akan meningkatkan lagi kita punya ketergantungan kita itu sama Tuhan. Ya. Nah, kalau kita berpuasa ini, kita mengakui bahwa kita itu memberi ruang sama Tuhan dalam hidup kita untuk mengurangi segala gangguan lah, untuk yang mengganggu perhatian dan keinginan kita. Dan kita juga menunjukkan kita itu menghargai Tuhan sebab Dia hadir dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah salah satu macam mana kebebasan hidup yang terfokus dalam kesederhanaan, yaitu melalui daripada puasa. Nah, yang kedua ini adalah menjauhkan diri, bertarak, dia bilang, okay, dan ikut serta. Nah, jadi soalan di sini ada suatu soalan, bagaimana kita menjalani kehidupan yang sederhana ini, di mana kita belajar berfokus kepada hal-hal yang benar penting, dia bilang. Oke, itu ada soalan. Nah, macam mana kita perlu perhatikan apa yang kita makan. Oke, kita juga berhati-hati, sama seperti kita perhatikan apa yang kita makan itu, kita juga perlu berhati-hati apa yang kita lihat dan masuk dalam kita punya telinga lah. Ya, sebab apa yang kita dengar itu, apa yang kita lihat seperti macam itu musik, buku ataupun YouTube ataupun laman web kan, okay, itu pun boleh menimbulkan kita punya pikiran yang beracun, bilang, ataupun menjauhkan dari Tuhan dan menghabiskan waktu kita lah yang sangat kita pentingkan. Okay. Nah, selain dia bilang, selain di sini dia cakap sini, selain daripada kita menjauhkan diri dari hal-hal yang mengganggu kita juga boleh tambah satu lagi, yaitu dengan menambah hobi. Oke.
Hobi, begitulah. Nah, cakap pasal menambah hobi ini, contoh lah, kalau saya minta maaf ya kalau di sini ada yang kuat merokok. Contoh lah kalau kamu itu kuat merokok kan, untuk mau kasih hilang itu merokok, kamu mesti tukar sesuatu supaya kamu tidak merokok. Nah, itulah kenapa kadang-kadang ada anak kasih sedia itu gula gata kan khas untuk yang merokok itu. Jadi dia kalau dia selalu merokok, dia akan makan gula gata. Jadi lebih kurang begitu. Maksudnya benda-benda yang selalu menjauhkan dari Tuhan, kita boleh tambah satu hobi yang boleh membangunkan kita dan meningkatkan pemikiran yang sehat lah begitu, oke. Nah, kehidupan yang sederhana ini macam mana? Itu adalah kehidupan yang sederhana ini macam itu pikiran yang kita yang tidak lelah, oke, dan tidak datang daripada dunia yang kita kejar, ya. Kalau kita sudah dapat itu kan, hati kita akan lega itu, sebab kita percaya sama Tuhan. Dan kalau hidup kita sudah sederhana, kita akan belajar berfokus kepada Tuhan, bukan sama diri kita. Ya, dan kita tidak juga fokus sama apa yang orang sudah buatlah. Ya, kita fokus sama Tuhan. Nah, ketika kita belajar untuk melepaskan hal-hal yang mengalihkan perhatian kita itu, ya, di sana kita akan menemui kehidupan yang lebih sederhana itu, yaitu istirahat dan kedamaian bersama kita punya pencipta lah dan penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada dua saja ini untuk macam mana kita mencapai kehidupan yang terfokus dalam kesederhanaan. Pertama itu kita berpuasa memberi ruang kepada Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita. Ya, bukan puasa pasal makanan, tapi puasa untuk hal-hal yang boleh menjauhkan kita daripada Tuhan lah. Contohnya kalau macam hari Sabat, kira kita berpuasa daripada hal-hal pekerjaan kita kan duniawi, dan itu adalah satu latihan yang bagus lah. Dan kedua itu menjauhkan diri, bertarak, dia bilang. Lebih kurang macam berpuasa lah, tapi ini untuk apa yang kita selalu tengok, apa yang selalu kita dengar, mungkin kita selalu tengok itu movie-movie yang adalah tidak bagus. Queen of Tia. Ya, oke. Itulah itu macam simpok sebut. Tapi itu macam drama Korea lah. Oke, tapi ada satu movie ini yang lebih teruk daripada drama. Itu kita coba untuk belajar tidak terlihat atau mendengar musik yang boleh mengganggu kita punya fokus sama Tuhan. Oke. Jadi itu sejak kita punya pelajaran hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Wow. Hello. Umpok, nanti tuh jawaban 3 soalan yang kena SS kasih up video TikTok. Saya mau dengar diulang. Karena kasih up juga Olan, kasih balik tempat dia Olan. Oleh itu, so kok sampin. Setiap Sabat bahkan kamu live? Iya, setiap malam hari Jumat. Kuna, kau boleh cek di Facebook. Ada beberapa kali saya live tuh, tapi yang latest lah itu. Kau cari di mana yang ada soalan-soalan. Kita ada live di Facebook juga. Jadi yang soalan-soalan tuh selalunya di Facebook kalau mau tengok. Selalunya 1 jam. Kalau kamu mau tengok ini live 1 jam ke atas, baru itu soalan dia.